Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau mengucap syukur buat segala kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam setiap hidup kita. Dan kita percaya bahwa kasih-Nya memampukan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia. Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami boleh terus berharap, kami boleh terus bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat
kesetiaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami bersyukur kepadamu Tuhan, karya-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Dan kami tahu Bapa, firman-Mu pagi hari ini memampukan setiap hidup kami untuk kami melakukan setiap perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan tanah hati kami untuk sambut kebenaran-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa kita di dalam perlindungan Tuhan, kita dalam keadaan sehat, kita dalam naungan Tuhan, dalam pernyataan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pada pagi yang indah ini saya mengajak untuk bagaimana kita memiliki angan yang bisa menjadi berkelimpahan. Nah, pada saat pagi yang indah ini, mari kita baca di dalam Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi tidak memperoleh apa-apa. Sedangkan hati orang yang rajin diberi kelimpahan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana di saat ini kita bisa menggunakan AI atau kecerdasan buatan jika kita tahu adalah tokoh inspiratif dunia, yaitu Jensen Huang. Jensen Huang yaitu CEO dari Nvidia yang sangat relevan meskipun ia memimpin salah satu perusahaan yang besar di dunia, yaitu kecerdasan buatan. Saudara, kita mengetahui beliau ini memulai karirnya dengan bekerja keras, bahkan pernah menjadi seorang tukang cuci piring di restoran. Ya, ia dikenal dengan etos kerja luar biasa, pandangannya bahwa tidak ada pekerjaan yang terlalu rendah. Jadi dengan semangatnya yang terus berinovasi, kemudian rajin dan melihat peluang tanpa ragu, membuatnya berada di puncak sekarang ini. Nah, sama dengan apa yang kita bahas pada pagi yang indah ini, bahwasanya di dalam B, sedangkan hati orang yang rajin diberi kelimpahan. Hati yang malas, banyak keinginan, hanya berangan saja tetapi tidak melakukan. Nah, yang pertama, kesenjangan antara keinginan dan usaha. Jadi di sini kita melihat ada keinginan dan tindakan. Si pemalas seringkali memiliki impian yang besar, tetapi impian itu berhenti hanya di pikiran saja. Jadi bisa dibilang hanyalah angan-angan kosong. Nah, berujung pada kekecewaan. Nah, kita bisa menyimak, bayangkan ada seorang berdiri teman yang penuh taman, di sebuah taman yang penuh dengan gulma, namun ia harus membayangkan memanen bunga mawar yang indah, tapi tanpa pernah mau mencangkul tanahnya, menanam benih, menyirami, menjaga. Tanpa semuanya itu, sekuat apapun dia membayangkan, bunga itu tidak akan ada. Nah, jadi bunga itu tidak akan tumbuh kalau kita tidak mau rajin, misalnya mencangkul tanahnya, menanamkan benih, merawat, terus kemudian disiplin dalam mencangkulnya, disiplin dalam merawatnya, memindahkan hama-hamanya, sehingga akan datang waktunya bunga mawar itu tumbuh. Nah, kemudian kalau karakter orang rajin, kerajinan bukan sekedar sibuk, melainkan ketekunan yang terarah. Jadi orang rajin itu menghargai waktu. Waktu yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Semuanya sama, 24 jam. Nah, bagaimana kita menghargai waktu? Mungkin ketika kita di dalam sekolah, kita rajin dalam sekolah. Kita di dalam kuliah, kita juga rajin dalam kuliah. Ketika usaha juga teliti tekun dalam usaha. Pekerjaan juga kita di dalam teliti dalam pekerjaan. Sehingga kita bisa bertanggung jawab untuk mengelolanya. Kelimpahan yang dijanjikan bukan
soal materi instan, melainkan pertumbuhan karakter. Jadi kita bisa seperti orang pemahat yang memahat sebuah kayu, dia sedikit demi sedikit sehingga bisa menjadi patung yang luar biasa dan nilai jual yang sangat tinggi. Jadi kita harus setiap hari demi harinya kita harus menghargai waktu Tuhan dengan kita komitmen apa yang sedang kita kerjakan kita lakukan dengan baik. Kemudian berikutnya adalah prinsip penuaian. Nah, penuaian benih kerajinan Tuhan memberkati kerja tangan kita, bukan kemalasan kita. Saya ulangi, Tuhan memberkati kerja tangan kita, bukan kemalasan kita. Janji tentang diberi kelimpahan adalah hasil hukum tabur tuai. Kalau kita menabur hal yang baik, kita tabur di dalam masa muda yang baik, kita tabur di dalam saat ini, pasti kita akan menuai dengan kerajinan kita ini. Bagian kita adalah melakukan setia pada apa yang sudah dipercayakan pada Tuhan. Nah, Tuhan pasti akan membuka berkat-berkat-Nya. Demikian juga dengan hidup kita, berkat Tuhan mengalir saat kita mau bergerak, saat kita mau rajin, saat kita mau menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kita, dan kita juga berserah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di zaman serba yang instan ini, penuh gangguan media sosial ini, pada saat ini mengingatkan kita 3 hal. Yang pertama adalah berhentilah menunggu keberuntungan. Jangan hanya berharap pada nasib atau mujizat tanpa melangkah apapun. Jadi berkat Tuhan seringkali dibungkus di dalam bentuk kerja yang keras, fokus, konsisten pada proses, bukan hasil akhir, tetapi adalah kelimpahan adalah buah dari prosesnya. Jadi kita buah prosesnya pasti kita ada, dan jangan iri pada kesuksesan orang lain, tetapi tirulah disiplin mereka, kerajinan mereka, konsisten mereka, proses mereka. Kemudian mari kita juga melakukan segala sesuatunya itu adalah kita melakukan untuk Tuhan. Kita melakukan untuk berterima kasih pada Tuhan. Misalnya kita sudah diberi kuliah, kita sudah diberi kesempatan untuk kerja, kita diberi kesempatan untuk mengelola usaha kita atau pelayanan kita. Mari kita terus melakukannya itu dengan konsisten, dengan yang baik, dengan untuk semuanya ini untuk Tuhan. Bukan sekedar kelelahan, ya, tetapi didasari rasa syukur akan membawa kedamaian setiap kali apa yang kita pelajari. Nah, kesimpulannya adalah keinginan memberi kita arah. Jadi keinginan akan memberi kita arah, tetapi kerajinanlah yang membawa kita sampai kepada tujuan. Jangan biarkan hidup Anda habis dalam angan-angan, tapi bangunlah dan jadilah rajin, maka Tuhan Yesus akan memuaskan jiwa Anda dengan kelimpahan. Amin. Demikianlah saudara-saudara yang terkasih, kiranya kita diberkati semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.